Pada pertengahan Juni 2025, dunia kembali dikejutkan oleh gelombang serangan rudal dari Iran ke wilayah Israel. Namun, alih-alih dilihat sebagai bentuk agresi sepihak, serangan ini mencerminkan titik kulminasi dari frustrasi dan tekanan yang selama bertahun-tahun menumpuk terhadap Republik Islam Iran. Dalam aksi yang disebut sebagai Operasi Pembalasan Syuhada, Iran akhirnya mengerahkan senjata balistik strategis barunya, rudal Haj Qasem, sebagai pesan keras terhadap apa yang dianggap sebagai arogansi dan impunitas militer Israel. Iran tidak bergerak dalam ruang kosong. Selama beberapa bulan terakhir, Israel dituding telah melakukan serangan udara yang sangat presisi terhadap situs-situs penting Iran, termasuk fasilitas nuklir dan kompleks militer yang diyakini menjadi bagian dari program pertahanan strategis negara. Di sisi lain, tokoh-tokoh penting Iran, baik militer maupun ilmiah, telah menjadi korban dari operasi pembunuhan terselubung yang diduga dilakukan oleh Mossad, intelijen Israel. Bahkan, sebelum serangan balik ini terjadi, wilayah Iran di Isfahan dan Natanz pernah diguncang ledakan misterius yang oleh para analis dinilai sebagai operasi sabotase eksternal. Ketika serangan ini dibiarkan begitu saja oleh masyarakat internasional, khususnya negara-negara barat, Iran merasa tidak memiliki pilihan lain selain menunjukkan kekuatan sebagai bentuk pembelaan diri. Rudal balistik Haj Qasem bukan sekadar alat perang, ia adalah simbol. Diberi nama untuk mengenang Letjen Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC yang dibunuh oleh serangan drone Amerika Serikat pada 2020, rudal ini dirancang dengan kapabilitas strategis tinggi. Dengan jangkauan mencapai 1.400 km dan kecepatan hipersonik, rudal ini mampu melewati sistem pertahanan udara tercanggih seperti Iron Dome, David's Sling, dan bahkan Patriot buatan Amerika Serikat. Dirancang dengan sistem manuver di fase terminal, Haj Qasem tidak hanya sulit dideteksi radar, tapi juga bisa mengganti lintasan di detik-detik terakhir untuk mengecoh sistem pertahanan musuh. Ketika rudal ini akhirnya digunakan dalam serangan 13 dan 24 Juni 2025, dunia menyadari bahwa Iran telah memasuki era baru dalam doktrin militernya, pencegahan melalui kekuatan nyata. Laporan dari media-media internasional, termasuk Reuters, CBS News, dan The New York Post, menyebutkan bahwa dalam 2 gelombang serangan tersebut, Iran meluncurkan lebih dari 150 rudal balistik dan 100 drone ke arah berbagai target militer dan infrastruktur strategis di wilayah Israel Selatan. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, tetapi sebagian lainnya menembus sistem pertahanan dan menghantam fasilitas komunikasi serta area industri di sekitar Beersheba dan Bat Yam. Dilaporkan sedikitnya 6 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan ini. Meski korban sipil tidak bisa dihindari, Iran mengklaim bahwa target utama adalah pangkalan militer dan pusat komando operasi yang digunakan untuk mengatur serangan ke wilayahnya. Namun perlu dicatat, serangan ini terjadi sebelum kesepakatan gencatan senjata diberlakukan secara formal dan berlangsung dalam konteks eskalasi konflik regional yang lebih luas, termasuk ketegangan di Lebanon, Suriah, dan Gaza. Bagi banyak pengamat di Barat, tindakan Iran tampak sebagai bentuk provokasi. Namun, jika kita melihat dari kacamata Teheran, ini adalah langkah pertahanan terakhir dalam menghadapi agresi sistemik dan diamnya komunitas internasional. Selama bertahun-tahun, Iran telah menjadi target sanksi ekonomi,
operasi pembunuhan, dan sabotase siber yang dilakukan oleh kekuatan Barat dan Israel. Setiap upaya untuk membalas selalu dibalas dengan kecaman, sementara Israel tetap bertindak tanpa konsekuensi berarti. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh pasukan Garda Revolusi Islam, IRGC, dikatakan, selama Israel terus melakukan agresi terhadap bangsa dan kedaulatan kami, dan selama dunia memilih membungkam diri, maka kami akan membela diri dengan segala cara yang kami miliki. Dengan kata lain, penggunaan rudal Haj Qassam adalah ekspresi dari keputusasaan sekaligus kekuatan, sebuah kombinasi yang lahir dari ketidakadilan global dan ancaman eksistensial. Menariknya, meskipun Israel mengumumkan bahwa mereka akan membalas serangan dengan kekuatan penuh, tekanan dari Amerika Serikat dan beberapa negara Arab membuat mereka mempertimbangkan gencatan senjata sebagai opsi terbaik. Hanya beberapa jam setelah gelombang kedua rudal Iran meluncur, gencatan senjata diumumkan secara sepihak dan disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, gencatan senjata ini jauh dari solid. Pada tanggal 24 Juni, hanya beberapa saat sebelum gencatan berlaku, satu rudal lagi menghantam kawasan padat di Israel Selatan dan menyebabkan 4 korban jiwa. Israel menuduh Iran melanggar kesepakatan, namun Iran menyatakan bahwa rudal tersebut adalah bagian dari serangan yang telah diluncurkan sebelum gencatan resmi dimulai. Kondisi ini menunjukkan bahwa gencatan senjata bukanlah hasil dari diplomasi yang kokoh, tetapi lebih sebagai peredam sementara atas tekanan internasional dan kekhawatiran akan meluasnya konflik ke skala regional. Dari sudut pandang Teheran, peluncuran rudal Haj Qassam bukan sekadar aksi militer. Ini adalah deklarasi yang kuat kepada musuh-musuhnya bahwa Iran tidak akan lagi tunduk pada aksi militer sepihak dan bahwa harga dari setiap tindakan agresif terhadap Iran kini jauh lebih tinggi. Iran juga ingin menyampaikan kepada negara-negara lain bahwa teknologi rudalnya kini berada di titik di mana mereka bisa memberikan deterensi strategis sejati, bahkan tanpa harus memiliki senjata nuklir. Lebih dari itu, Iran sedang menunjukkan pada dunia bahwa negara-negara yang selama ini dipinggirkan oleh kekuatan Barat pun bisa berdiri tegak dan membela kedaulatannya dengan segala konsekuensinya.